Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Yani Kartika Sari dari kelas 4B Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Apa sih administrasi pemerintahan itu? Nah, administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Nah, keputusan itu sendiri disebut dengan keputusan administrasi pemerintahan atau biasa disebut dengan KTUN. Nah, sedangkan tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan penyelenggara negara untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, keputusan atau tindakan yang dilakukan penyelenggara untuk mengatasi persoalan konkret tersebut disebut dengan diskresi. Kemudian badan atau pejabat pemerintahan. Nah, ini adalah salah satu unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan administrasi yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggaraan negara, dan mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, kemudian kita beralih dalam pengaturan administrasi pemerintahan. Pengaturan administrasi pemerintahan ini meliputi hak dan kewajiban penyelenggara negara, kemudian kewenangan pemerintah, kemudian diskresi, kemudian ada juga penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, kemudian keputusan pemerintahan, kemudian ada upaya administrasi, kemudian ada juga pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan. Untuk yang terakhir yaitu sanksi administratif. Nah, tujuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ini sendiri terdapat dalam pasal 3, yaitu yang pertama, menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi negara, kemudian menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, kemudian menjamin akuntabilitas badan atau pejabat pemerintahan. Kemudian ada juga memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, kemudian melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Kemudian apa aja sih ruang lingkup Undang-Undang Administrasi Pemerintahan? Nah, ruang lingkup Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini sendiri adalah aktivitas badan atau penyelenggara fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, lembaga legislatif, dan yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang lain. Nah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan ini sendiri berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, kemudian ada juga AUPB. Kemudian apa sih AUPB itu? AUPB ini adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apa saja sih asasnya? Asasnya yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, kemudian keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Dengan melaksanakan kewenangannya dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, yaitu menerbitkan atau tidak menerbitkan keputusan atau tindakan, menerbitkan izin, dispensasi atau konsensi, kemudian menggunakan diskresi, menyelesaikan sengketa, menyelesaikan upaya administratif, dan menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kemudian, pejabat administrasi pemerintahan
Juga dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan. Kemudian di awal tadi telah disebutkan ada diskresi. Nah, diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini bertujuan untuk yang pertama melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, yang kedua mengisi kekosongan hukum, yang ketiga memberikan kepastian hukum, yang keempat mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Nah, yang terakhir yang akan saya bahas yaitu upaya administratif. Nah, upaya administratif ini ada dua. Yang pertama keberatan dan yang kedua banding. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah keberatan. Keberatan ini dapat diajukan dalam waktu paling lama 20 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh pejabat pemerintahan. Kemudian, pejabat pemerintahan harus menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja. Jika tidak diselesaikan dalam waktu itu, maka keberatan dianggap dikabulkan. Untuk yang kedua yaitu banding. Banding ini dapat diajukan dalam waktu paling lama 10 hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. Pejabat pemerintahan tersebut wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan banding dan harus menyelesaikan banding dalam jangka waktu 10 hari kerja. Nah, cukup sekian sedikit materi dari saya. Selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.